Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 Masehi atau bertepatan pada tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Pemirsa yang beriman, pada kesempatan ini kami dari tim media Kisuma akan memberikan sedikit cerita tentang keteladanan dari beliau dan juga kesan akhlak dan kecerdasan beliau. Pernah terjadi dialog yang mengesankan antara dua ulama besar, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Khalil Bangkalan, yaitu gurunya beliau, berkata, "Dulu saya memang mengajar Tuan, tapi hari ini saya nyatakan bahwa saya adalah murid Tuan," ujar Mbah Khalil. Begitu Kiai dari Madura ini populer di Palu. Lantas Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab, "Sungguh saya tidak menduga kalau Tuan Guru akan mengucapkan kata-kata yang demikian. Tidakkah Tuan Guru salah raba berguru pada saya? Seorang murid Tuan sendiri, murid Tuan Guru dulu dan juga sekarang, bahkan akan tetap menjadi murid Tuan Guru selama-lamanya." Tanpa merasa tersanjung, Mbah Khalil tetap bersikeras dengan niat. "Keputusan dan kepastian hati kami sudah tetap, tiada dapat ditawar dan diubah lagi, bahwa kami akan turut belajar di sini, menampung ilmu-ilmu Tuan dan berguru kepada Tuan," katanya. Karena sudah hafal dengan watak gurunya, lantas Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak bisa berbuat lain selain menerimanya sebagai santri. Lucunya, ketika turun dari masjid usai sholat berjamaah, keduanya cepat-cepat menuju tempat sandar, bahkan kadang saling mendahului karena hendak memasangkan ke kaki guru. Masya Allah. Sesungguhnya bisa saja terjadi seorang murid akhirnya lebih pintar ketimbang gurunya, dan itu banyak terjadi. Namun yang ditunjukkan Kiai Hasyim Asy'ari juga Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah kemuliaan akhlak. Keduanya menunjukkan kerendahan hati dan saling menghormati, dua hal yang sekarang semakin sulit ditemukan pada diri para murid dan guru-guru kita. Mbah Khalil adalah kiai yang termasyhur pada zamannya. Hampir semua pendiri NU dan tokoh-tokoh penting NU generasi awal pernah berguru kepada beliau, yaitu sekaligus pemimpin pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Sedangkan Kiai Hasyim sendiri tak kalah cemerlangnya. Bukan saja ia pendiri sekaligus pemimpin tertinggi NU yang punya pengaruh sangat kuat kepada kalangan ulama, tapi juga lantaran ketinggian ilmunya, terutama terkenal mumpuni dalam ilmu hadis. Setiap bulan Ramadan, Kiai Hasyim punya tradisi menggelar kajian hadis Bukhari dan Muslim selama sebulan suntuk. Kajian itu mampu menyedot perhatian umat Islam. Maka tak heran bila pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk yaitu gurunya sendiri, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hasyim. Setelah lulus dari Tebu Ireng, tidak sedikit di antara santri Kiai Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. Sebut saja Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Wahid Hasyim atau anaknya, dan juga Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan juga beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri beliau. Tak pelak lagi pada abad 20, Tebu Ireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Zaman Syari Dopir, penulis buku Tradisi Pesantren, mencatat bahwa pesantren Tebu Ireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan juga Madura. Dan tak heran
Bila para pengikutnya kemudian memberi gelar Hadratus Syekh atau Tuan Guru Besar kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau rela mengambil cincin gurunya dari lubang WC demi pengabdian kepada sang guru. Salah satu rahasia seorang murid bila ingin berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat dan hormat kepada gurunya. Guru adalah orang yang mempunyai ilmu, sedangkan murid adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang guru. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Dia tidak boleh membantah apalagi menentang perintah sang guru, kecuali jika gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam, maka sang murid wajib tidak menurutinya. Kalau titah guru baik, murid tidak boleh membantah. Inilah yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Di pondok milik Kiai Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari terdidik akhlaknya. Saban hari Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh gurunya mengangon sapi dan kambing. Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh membersihkan kandang dan mencari rumput. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh. Disuruh gurunya mengangon sapi dan kambing, beliau terima titah gurunya itu sebagai khidmat atau penghormatan kepada gurunya. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya tidak akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni keridhoan daripada guru. Yang diinginkan adalah berkah dari Kiai Haji Khalil Bangkalan. Mungkin kalau anak santri sekarang di model seperti ini mungkin tidak tahan dan langsung keluar dari pondok. Mungkin anak santri sekarang lebih mengutamakan mencari ilmu teori semata, mencari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu sharaf dan lain sebagainya. Sementara ilmu akhlak yang lebih jauh diutamakan malah mungkin kurang diperhatikan. Pemirsa yang budiman, singkat cerita dari penggalan kisah tersebut bahwasanya penting bagi kita dalam mencari atau menuntut ilmu tidak hanya semata-mata hanya ingin mendapatkan ilmu, namun yang diutamakan adalah akhlak dalam mencari ilmu yang kita ingin. Mungkin itu yang ada hikmah daripada kejadian atau kisah dari perjalanan Haji Hasyim Asy'ari menuntut ilmu. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita semakin jauh lebih mengenal ulama-ulama kita, sehingga kecintaan kita kepada ulama di samping kita meneladaninya, yakni pada intinya adalah mengikuti dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.